Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan spesifikasi teknis sebagaimana tugas pada lampiran 04, bahwasanya spesifikasi teknis ini merupakan satu cara yang dipakai untuk mengekspresikan kebutuhan barang dan jasa. Nah, penyusunan spesifikasi teknis dilakukan setelah diperoleh informasi terkait barang dan jasa yang dibutuhkan, dari proses identifikasi kebutuhan, kemudian penetapan barang dan jasa, dan dari suatu ruang lingkup suatu pekerjaan. Nah, kemudian sehingga dengan spesifikasi teknis ini akan jelas bagaimana kuantitas, kualitas, terus layanan, terus waktu yang dibutuhkan. Nah, di dalam dokumen ini saya telah menjawab soal sebagaimana pada buku kerja, ya, terdiri dari latar belakang, maksud tujuan, nama satuan kerja dan seterusnya. Ya. Latar belakang adalah menggambarkan tentang apa pentingnya kemudian kegiatan ini diangkat. Ya. Kemudian maksud dan tujuan, menjelaskan secara ringkas maksud yang ingin dicapai dalam kegiatan ini, yaitu melakukan pengadaan barang jasa jamuan rapat, kegiatan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil di 10 kecamatan. Kemudian bertujuan untuk mendapatkan penyedia jasa catering, makan dan minum pada kegiatan dimaksud. Nama satuan kerja adalah Dinas Kesehatan X, dan pejabat pengadaan, karena kebetulan pada buku kerja tidak disebutkan secara spesifik, maka saya mengambil simulasi dengan menuliskan nama teman saya. Nah, ini pejabat pengadaan sebagai simulasi saja, dan ini adalah alamat beliau. Kemudian sumber dana dan perkiraan biaya disebutkan dalam buku kerja bahwa pendanaan kegiatan ini bersumber dari APBD tahun 2024 pada Dinas Kesehatan Kota X sebesar 140 juta. Itu juga sudah termasuk dan pajak-pajak yang berlaku. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 1 hari kalender. Ya. Kemudian ruang lingkup pekerjaannya, ini terdiri dari ada ya 6 yaitu produk atau barang yang akan diadakan di sini. Pada prinsipnya ada 2, yaitu nasi kotak dan kudapan atau snack. Nasi kotak ini jumlahnya sebanyak 2.100. Nah, karena ini adalah akumulasi dari 10 kecamatan sebagaimana pada buku kerja. Saya ingin tunjuk buku kerja ada 10 kecamatan yang jumlah keseluruhan peserta diperkirakan sebanyak 2.100 orang. Maka jumlah nasi kotak yang akan dibuat itu, yang akan disediakan itu adalah sebanyak 2.100 dengan spesifikasi sebagaimana terlihat dalam tabel. Nasi putih paling tidak berbobot 100 gram setiap paketnya, setiap kotaknya, setiap bungkusnya. Kemudian sayuran dengan spesifikasi yang berkuah. Kemudian di situ ada lauk hewani terdiri dari, kalau di dalam buku kerja disebutkan ada telur, ikan, daging, dan lauk nabati boleh terdiri dari tahu dan tempe atau bakwan. Nah, kemudian buah itu berupa pisang, jeruk, dan semangka. Nah, sementara untuk snacknya juga pastinya harus berjumlah sama, yaitu 2.100. 2.100, maaf, ini kotak bukan kotak.
ada 2.100, air mineral juga yang menyertai kotak snack itu, itu air mineral yang berukuran 300 ml yang gelas itu, ya. Di sini tidak menyebutkan merek. Jumlahnya juga 2.100 dan waktu pengirimannya paling lambat 30 menit sebelum jadwal pemberian makan. Paling lambat 30 menit sebelum jadwal pemberian makanan. Nah, di sini disebutkan seperti itu untuk, maksudnya ketika misalnya sudah akan membagikan makanan, sudah ada 30 menit sebelumnya, ya, supaya untuk menjamin tidak ada, lag, tidak ada waktu kosong begitu, atau misalnya jangan sampai peserta menunggu terlalu lama. Juga tidak bisa juga terlalu cepat didatangkan, ya, untuk menghindari keterlambatan kemudian datangkan lebih cepat, maka ini akan berpengaruh terhadap kualitas, makanan itu sendiri. Kenapa? Mungkin akan lebih dingin atau mungkin, ada sifat makanan yang cepat basi karena terlalu lama sudah, disediakan sehingga, kemungkinan untuk cepat basi itu ada. Nah, kemudian disebutkan juga spesifikasi terkait dengan box atau kemasan, ya, dalam mengemas makanan ini, ya, karena nanti akan, mungkin akan dimuat dalam, bak terbuka sehingga spesifikasi untuk kemasan makanan yaitu berupa box yang tahan air. Kemudian terkait dengan petugas catering, karena ini untuk menghandle 10 kecamatan, maka petugas catering yang dibutuhkan adalah 10 orang. Mereka harus standby saat pembagian makanan. Nah, kemudian ada selanjutnya spesifikasi tentang penggunaan produk dalam negeri. Jadi ini, semua makanan atau produk yang akan disediakan ini menggunakan produk dalam negeri atau diprioritaskan khusus untuk produk UMKM lokal, ya. Nah, dengan spesifikasi sebagai berikut, ini, improvisasi saya sendiri, ya, bahwa di situ mempersyaratkan kemasan menggunakan bahan non plastik. Tentu ini berwawasan, lingkungan supaya tidak tidak menyebabkan limbah plastik. Kemudian lauk hewani yang halal dan segar, tidak lebih dari 1 hari masa pembekuan. Ini untuk menjamin kualitas rasa daripada lauk itu, ya. Kemudian air minum menggunakan produk air minum lokal. Kita tahu sekarang di berbagai daerah, ya, sudah, melakukan mempunyai produsen air minum lokal, ya, tentunya dengan branding lokal juga. Nah, ini kita prioritaskan dalam rangka untuk memberikan, peluang bagi UMKM lokal untuk berkembang, untuk mengembangkan usahanya. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan untuk penjelasan terkait tugas pada, lampiran 4 ini. Terima kasih.